Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Ananda Putri Utami tentunya di program Kupas Tuntas Season 2. Nah, di program kali ini Nanda akan mengajak kalian berapa pendaftar yang mendaftarkan dirinya ke Universitas Kuningan, tentunya di gelombang 2. Dan ada apa aja ya tes-tesnya? Apakah begitu sulit untuk masuk ke Universitas Kuningan atau dengan mudahnya? Gimana kalau kita tanya-tanya ke pengawasnya langsung? Yuk guys, ikutin Anda. Oke, halo Pak Al. Boleh berdiri dulu yuk kita ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari eh fansnya Universitas Kuningan ya. Halo Pak, selamat pagi. Pagi ya. Boleh dong perkenalkan nama lengkapnya siapa? Kan tadi aku manggilnya cuma Pak Al aja. Pak Al tuh siapa sih dan sebagai apa di sini? Ya, perkenalkan nama saya Aryo dari BAK bagian kemahasiswaan. Aryo, tapi dipanggilnya Al. Al Rio harusnya ya. Ya gitulah Cadel, pokoknya. cadel. Iya. Bapak, aku mau nanya nih. Hmm. Kan di sekarang tuh ada penyeleksian di gelombang 2 ya. Ada berapa orang sih yang mengikuti tes sekarang tuh atau ada berapa puluh ribu atau berapa puluh juta orang yang mendaftar ke Universitas Kuningan? Ya, untuk kemarin sampai tanggal 26 Agustus total ada yang mengikuti tes itu 538. Ya, total keseluruhan yang masuk ke Uniku itu di gelombang kedua ada 538 orang. Di angka 500-an ya Pak berarti? Ya, di angka 500. Untuk gelombang 2 ini dibuka dari tanggal berapa dan ada kriteria tertentu nggak sih Pak? Gelombang 2 itu dimulai dari tanggal 30 Mei 2022 sampai 26 Agustus 2022. Kriteria khusus sih nggak ada ya umum lah, secara umum ya mahasiswa yang kemarin belum sempat daftar di gelombang 1 ya, baru kebanyakan di gelombang kedua, paling itu sih. Nah itu dia perbincangan Anda bersama Pak Al tadi perihal pergelombangan 1 dan 2 dan 3 dan jumlah gelombang 2 ini. Nah begitu menarik jika kita menelusuri lebih dalam lagi bersama. Halo Bapak, selamat pagi. Boleh Bapak berdiri? Selamat pagi ya. Gak Bapak boleh dong perkenalan dulu Pak, boleh? Ya, yang pertama nama saya Maman Sukmana sebagai Kabag Kemahasiswaan Universitas Kuningan. Oke Pak Maman, di sini Nanda mau bertanya nih. Kan tadi Nanda sudah bertanya perihal gelombang 2 ini ada tes apa aja. Untuk pembeda dari gelombang 1, 2 dan tadi katanya ada gelombang 3 itu dari segi mananya Pak? Untuk gelombang pertama itu kami menerima dari mahasiswa itu sebagai apa istilahnya, yang pertama jalur KIP, yang kedua jalur prestasi, yang ketiganya jalur umum gitu. Sedangkan yang di gelombang kedua hanya menerima sebagai jalur umum gitu atau jalur reguler. Untuk yang ketiga sama sebagai jalur umum atau istilahnya jalur reguler. Oke Bapak, ada gak sih perbedaan dari gelombang 1, 2, dan 3? Maksudnya kayak apakah kurva dari pendaftarannya itu makin meningkat atau bahkan ya stabil di kurva tersebut saja Pak? Istilahnya menurun. Kalau di gelombang pertama itu sampai 1.600 lebih. Kalau sekarang hanya 530-an. 31 atau 36 itu ya. Di gelombang 3 ya hari sekarang ada yang daftar gitu. Rencana kalau gelombang yang ketiga itu sistemnya ada yang daftar langsung kita tes. Rencananya gitu. Oh, berarti langsung on the spot ya kalau gelombang 3. Oke Pak, untuk pembeda dari gelombang 1 dan 2 dan 3 kan tadi udah disebutkan ya dari jenis-jenisnya juga apa ya Pak ya. Untuk mahasiswa tersebut tuh memiliki kriteria-kriteria tertentu gak sih Pak, kalau misalnya nih yang di gelombang 1 yang tadi KIP nggak lolos tuh pengen sih lolos lagi, ada gak sih jalan yang menuju untuk kuliah gratis ataupun memiliki kesempatan seperti gelombang 1 tersebut? Ya, untuk yang daftar
KIP bila tidak diterima dan ingin melanjutkan kuliah di Uniku, itu nanti akan disalurkan ke jalur prestasi. Sedangkan jalur prestasi sendiri nanti yang dari KIP akan ada kortingan atau potongan sebesar 50% untuk uang istilahnya sarana bangunan. Untuk dari Bapak nih, ada gak sih pesan buat teman-teman yang akan mendaftarkan, tadi katanya ada ya buat gelombang 3 juga udah masuk nih. Ada gak sih Pak pesan-pesan buat teman-teman dari gelombang 3 yang akan segera mendaftar ataupun ada informasi, silakan disampaikan langsung. Ya, untuk pada teman-teman dan saudara-saudara yang istilahnya mau mendaftar ke Uniku, sekarang sudah, kalau gelombang kedua berarti sudah ditutup, dan silakan kami dari pihak panitia Universitas Kuningan masih menerima gelombang ketiga yang rencana akan diselenggarakan sampai tanggal 10 September sebelum istilahnya ospek. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas perbincangan yang cukup menginformasikan banget buat teman-teman di rumah. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke Bapak, terima kasih. Nah itu dia perbincangan Anda bersama Pak Maman. Kalian jangan kemana-mana, tetap ikutin keseruan hari ini karena aku akan mewawancarai secara langsung teman-teman yang ikut tes gelombang 2 ini. Oke, yuk. Teman-teman mahasiswa baru Universitas Kuningan, kepo nggak? Di sini aku udah sama siapa dan aku ditemenin sama siapa? Kita sapa yuk. Halo, selamat siang ya. Oke dong, perkenalan dulu nih buat teman-teman di rumah. Nama aku Putri Indah Lestari, aku ambil prodi Sistem Informatika, terus ikut gelombang kedua. Dari Sistem Informatika, SI berarti ya. Kenapa sih milih gelombang kedua? Kenapa nggak ke satu? Apa enak kedua gitu? Cuma telat daftarnya aja sih, baru sempet daftar waktu gelombang kedua. Oke, kita kepoin nih, rasanya tadi setelah tes tulis dan akan melaksanakan tes wawancara nih, gimana nih rasa yang dirasakannya gitu? Aku kan gap year jadi rada-rada pusing gitu, udah agak-agak lupa materi-materi sewaktu sekolah gitu. Nah itu dia keseruan Anda bersama teman-teman dari mahasiswa baru di gelombang kedua ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan saksikan terus program Kupas Tuntas di YouTube-nya Universitas Kuningan Channel. Uniku Jaya, buruan daftar, kuota terbatas. Dah.